Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Abang kakak gimana? Masih semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Nah, kita masih belajar tematik di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 3 pertumbuhan hewan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4 sampai dengan 6. Abang dan kakak masih ingat kan pembelajaran kita yang telah lalu? Ya, kita sudah belajar tentang cara berdoa menurut agama yang berbeda di Indonesia. Lalu kita sudah belajar tentang matematika semalam. Tentang apa? Hayo. Iya benar, pengurangan jalan ke bawah ya, dengan teknik menyimpan atau tidak menyimpan atau meminjam ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengetahui daur hidup kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Oke, kita mulai ya belajar kita. Semoga kamu siap. Nah, coba kita lihat gambar di samping. Ini ada gambar daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak, dan juga daur hidup nyamuk. Kira-kira kamu tahu nggak ya apa arti daur hidup? Iya, benar sekali. Daur hidup adalah tahap atau langkah-langkah perkembangbiakan sesuatu makhluk hidup yang berlangsung secara berulang-ulang dan terus-menerus. Oke. Ternyata itu artinya ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih daur hidup kupu-kupu. Yang pertama sekali adalah kupu dewasa ini bertelur di atas daun hijau ya. Lalu daun hijau ini ya, telur yang ada di atas daun hijau berubah menjadi ulat telurnya, lalu dari ulat menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu yang indah ini. Begitulah daur hidup kupu-kupu, terus berlangsung seperti itu, berulang-ulang dan terus menerus. Lalu kita perhatikan nih daur hidup katak. Sama seperti daur hidup kupu-kupu, katak dewasa ini bertelur ya nak. Nah, katak bertelur di air ya. Lalu telur katak itu berubah menjadi berudu yang berekor. Lalu berudu itu bisa disebut dengan kecebong. Lalu berudu yang ini menjadi katak muda ya. Lalu katak muda ini berubah menjadi katak dewasa. Nah, seperti itulah daur hidup katak. Sekarang kita berpindah ke daur hidup nyamuk. Nyamuk yang dewasa ini bertelur di atas air. Nyamuk itu bertelur di atas air ya nak. Lalu menjadi telurnya ini jentik-jentik. Setelah menjadi jentik-jentik maka berubah menjadi pupa. Setelah berubah menjadi pupa, lalu ia menjadi nyamuk dewasa. Nah, seperti itulah contoh ketiga daur hidup dari hewan kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk ya. Miss harap Ananda sudah paham. Oke, kalau sudah paham kita next ya. Nah, untuk membahas pemahaman anak-anak Miss tentang daur hidup kupu-kupu, kita ulangi kembali nih. Yang pertama, kupu-kupu dewasa bertelur di daun hijau. Yang kedua, telur menetas menjadi ulat.
Yang ketiga, ulat memakan daun-daunan dan mencari tempat untuk berdiam diri dan berubah menjadi kepompong. Dan yang keempat adalah kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, sekarang Miss mau ngulang kembali nih tentang daur hidup katak. Nah, yang pertama, katak dewasa bertelur, lalu telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Yang ketiga, berudu berubah menjadi katak muda yang masih memiliki ekor. Dan yang ketiga, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Alhamdulillah ya. Nah, yang ketiga ini adalah daur hidup nyamuk. Nah, dengarkan ya. Nyamuk bertelur di air dan letak telurnya di atas air. Telur berubah menjadi jentik-jentik. Lalu jentik-jentik berubah menjadi pupa. Pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, itulah penjelasan dari daur hidup ketiga binatang tadi ya. Sekarang kita berlanjut ya. Miss akan mengajarkan tentang memberikan saran. Apa sih saran itu? Ya, benar sekali. Saran adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi yang berisi nasihat atau himbauan agar lebih baik lagi. Biasanya dalam memberikan saran kita selalu menggunakan kata yang pertama sebaiknya, seharusnya, dan alangkah baiknya jika. Nah, itulah ya, saran artinya adalah solusi untuk menyelesaikan masalah ya, yang berisi nasihat atau himbauan agar lebih baik lagi. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering memberikan saran kepada teman, saran kepada orang tua, atau saran kepada guru, atau saran kepada orang lain ya, kakak, abang, adik. Nah, dalam memberikan saran ini ada kata-kata yang digunakan ya. 3 kata yaitu sebaiknya, seharusnya, dan alangkah baiknya. Serta dalam memberikan saran, abang dan kakak wajib menggunakan bahasa yang halus, lembut ya, serta sopan. Oke, Miss punya contoh. Misalnya nih, kamu memberikan saran nih kepada teman kamu, atau Miss memberikan saran kepada kamu. Contohnya ya, tulisan kamu sudah rapi. Alangkah baiknya jika huruf kapital dan huruf kecil diletakkan sesuai tempatnya. Nah, itulah sarannya. Contoh saran bisa lagi Miss, yang lain bisa banyak. Contohnya kamu mau memberikan saran nih kepada teman kamu yang sedang makan sambil berdiri. Nah, kamu bisa memberikan saran dengan kata sebaiknya. Kamu bilang seperti apa? Seperti ini. Kamu atau teman kamu, misalnya namanya Udin nih ya. Udin, sebaiknya kalau sedang makan kamu menggunakan tangan kanan dan duduk. Seperti itu boleh. Atau kamu bilang nih sama Udin, Udin, Rasulullah sudah mengajarkan kalau lagi makan sebaiknya harus duduk. Nah, seperti itu ya nak. Miss harap sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika teman kita melakukan hal yang salah, apa yang harus kita lakukan? Sama nih yang tadi Miss bilang nih, kan kalau teman kita lagi melakukan kesalahan, kita harus memberikan kita harus memberikan saran padanya. Jangan dimarahi ya, tapi kita berikan saran agar dia lebih paham dan dapat menerima kesalahannya. Kita memberikan saran yang baik buat teman kita tersebut dengan kata-kata yang baik. Itu tandanya kita menyayangi teman kita. Sikap menyayangi teman merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nih saling sayang nih adalah merupakan pengalaman Pancasila kedua ya. Allah juga telah ini ya, ada hadis Rasulullah yang berbunyi irham man fil ardi yarhamuka man fis samai, yang artinya
sayangilah bagimu yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi yang ada di langit. Kenapa gitu, Miss? Nah, kalau kamu menyayangi teman, orang tua, orang lain yang sesuai seagama kita, orang-orang lain, maka kamu juga akan disayangi Allah dan disayangi para malaikat yang ada di langit. Nah, begitu makanya kenapa kita disuruh saling menyayangi, anak. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Miss punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, coba kita perhatikan gambarnya. Itu ada gambar Siti lagi berlari, Udin dan Edo lagi mandi, Udinnya lagi diperiksa. Ini ada membuang sampah, ada makan makanan sehat, ada membersihkan rumah. Kira-kira kita baca nih setelah kita lihat gambarnya, menarik ya. Bacaannya apa ya? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat, bangka rumah tangga sehat. Berarti kata-katanya dengan gambarnya sama ya. Intinya kayak memberikan informasi gitu. Nah, yang bawah kita baca ya, nak. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ternyata ini apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar, tulisan yang menarik untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Nah, berarti poster itu isinya gambar dan juga tulisan yang menarik nih untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Ada lagi nih contoh poster yang lain, banyak. Misalnya ada poster gambar orang lagi menabung dan menjadi kaya. Jadi apa itu Miss kata-katanya? Hemat pangkal kaya. Atau misalnya kita nih mau buat poster tentang kebersihan. Apa yang kita buat kata-katanya, Miss? Kebersihan bagian dari iman. Bisa seperti itu ya, nak, dan lain sebagainya. Dan isinya selain kata-kata juga ada gambarnya agar lebih menarik ya informasinya. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar poster. Lalu kita akan belajar matematika nih. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 215 pasien. Berapakah banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit dalam waktu 4 hari? Kalau ada soal matematika cerita seperti ini, maka yang harus kita perhatikan adalah angkanya ya, dan pertanyaan matematikanya ya. Kalau sebuah rumah sakit itu tiap hari ada 215 pasien yang datang berkunjung, dan pertanyaannya adalah berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit dalam 4 hari. Jika satu hari 215, maka kalau 4 hari berapa ya? Berarti 215 dikali 4 ya, kita kalikan. Ini dia. Kita akan menyelesaikan perkalian cara bersusun ke bawah yang angkanya adalah 215 dikali 4. Cara meletakkannya adalah kita tulis ya 215 yang banyak angkanya. Nah, 4-nya kita letakkan sejajar, 4 berarti kan satuan. Kita letakkanlah di bawah 5 nih ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana, Miss? Sama seperti kemarin cara menyelesaikannya. Yang mana dulu nih, Miss ya? Kita kemarin sudah belajar tentang perkalian juga ya, nak, dan cara menyelesaikannya. Nah, ini kita ulang kembali nih. Cara menyelesaikannya 4 dikali 5. 4 dulu dikali 5. 4 kali 5 berapa ya? Boleh abang dan kakak buat menjadi penjumlahan berulang kalau kamu tidak hafal kali-kali. Tapi selayaknya kalau kita sudah belajar kali-kali nih, abang dan kakak wajib hafal kali-kali di rumah ya, agar tidak susah dalam menyelesaikan perkalian. Nah, 4 kali 5 bisa jadi kamu cari menyelesaikannya kalau kamu belum hafal kali-kali dengan penjumlahan berulang nih ya. 5 tambah 5 tambah 5
ditambah 5. 5-nya 4 kali ya, atau 4-nya 5 kali, sama saja. 5 tambah 5 berapa nak? 10 ya. Iya benar. Nah ini kan sama, ya udah nggak usah dihitung lagi. Nah 10 tambah 10 hasilnya adalah 20. Iya benar, 10 tambah 10 hasilnya 20. Nah gimana ya Miss? Ini tadi 20 ya nak. Gimana ya Miss cara meletakkannya? Tetap yang harus kita tulis adalah satuannya nih, angka 0 nih ya. Nih 0. 2-nya kita simpan di mana ya? Tadi kan kita sudah menyelesaikan yang ini nih. Sekarang yang angka 1 kita letakkan 2-nya di sini di atas angka 1. Kenapa Miss? Itu kita simpan nak, supaya kita enggak lupa. Makanya taruhlah di situ. Nah, selanjutnya angka 2-nya kan sudah kita letak nih di sini. Sekarang kita kalikan nih 4 kali 1. 4 kali 1, setiap yang dikalikan 1 maka hasilnya tetap 4 kali 1 4 ditambah 2 jadinya 6 ya. Alhamdulillah dapat. Sekarang kita akan selesaikan yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya, tunggu ya nak bentar ya. Selanjutnya kita akan selesaikan 4 kali 2. 4 dikali 2 nih. 4 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4 nih. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Iya berarti 215 dikali 4 hasilnya 860. Jika rumah sakit setiap hari dikunjungi 215 pasien dalam 4 hari, berarti ada 860 pasien yang datang ke rumah sakit. Oke, sampai di sini Ananda paham ya. Miss harapkan pembelajaran hari ini menyenangkan dan kamu mendapatkan banyak ilmu, dan semoga ilmu yang Miss sampaikan berkah ya. Tadi kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup kata, dan daur hidup nyamuk. Serta kita tadi sudah belajar tentang memberikan saran dan juga poster serta perkalian jalan ke bawah. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Miss tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.